yang dalam hal ini diwakili oleh Sekretaris Daerah Provinsi Lampung, Bapak Insinyur Wakridal dan Ketua MA. Yang kami hormati Provinsi Lampung atau yang mewakili, yang saya hormati Ketua DPD Apindo Provinsi Lampung, hadir Ibu Dr. Satarini, terima kasih Bu. Yang saya hormati para pimpinan Ketua Serikat Pekerja Serikat Buruh Provinsi Lampung, Kepala Kantor BPJS Tenagakerjaan, Kepala BPJS Kesehatan, para narasumber. Di sini juga hadir Bapak Syofman Ibrahim yang saya hormati, juga moderator dalam hal ini ada Ibu Dr. Hamida Masuki yang juga hadir. Terima kasih para seluruh peserta seminar, hadirin undangan yang berbahagia. Pertama-tama marilah kita memanjatkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala, Tuhan yang Maha Esa, atas berkat rahmat dan hidayahnya kita pada hari ini diberikan kesehatan untuk hadir dalam acara pembukaan kegiatan seminar dalam rangkaian kegiatan peringatan Hari Buruh Internasional atau yang dikenal dengan May Day tahun 2022 yang kita langsungkan pada hari ini. Masih di bulan Syawal, izinkan saya menyampaikan selamat Hari Raya Idul Fitri 1 Syawal 1443 Hijriah. Minal aidin wal faizin, mohon maaf lahir dan batin. Bapak Gubernur Lampung yang saya hormati, perkenankan kami melaporkan kegiatan seminar pada hari ini sebagai berikut. 1. Dasar penyelenggaraan. 1. Undang-Undang 13 tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan, Undang-Undang 21 tahun 2000 tentang Serikat Pekerja Serikat Buruh, Dokumen Pelaksanaan Anggaran Satuan Kerja Rangka Daerah DPR SKPD Dinas Tenaga Kerja Provinsi Lampung tahun anggaran 2022. Tujuan seminar ini bertujuan mempertemukan antara pemangku kepentingan, yaitu pemerintah daerah, BPJS Ketenagakerjaan, juga BPJS Kesehatan, organisasi pengusaha atau Apindo Lampung, organisasi serikat kerja, serikat buruh, dan juga pihak kepolisian daerah Provinsi Lampung. Dalam acara ini mengangkat tema sinergitas antara pemerintah daerah, pengusaha, dan pekerja demi terciptanya hubungan industrial yang harmonis dan berkeadilan. 3. Waktu dan tempat kegiatan. Kegiatan ini dilaksanakan 1 hari, tanggal 12 Mei 2022, bertempat di Hotel Horizon Bandar Lampung. 4. Melalui narasumber dan peserta. A. Narasumber terdiri dari 1. Yang mewakili Kepolisian Daerah Provinsi Lampung. 2. Dinas Tenaga Kerja Provinsi Lampung. 3. Yang mewakili DPD Apindo Provinsi Lampung. 4. Dari Serikat Pekerja Serikat Buruh yang ada di Provinsi Lampung. B. Peserta terdiri dari unsur pemerintah, pengusaha, pekerja, serikat pekerja, serikat buruh berjumlah lebih kurang 100 orang yang akan hadir pada kesempatan pada hari ini. Demikian laporan yang dapat kami sampaikan. Mohon kesediaan Bapak Gubernur Lampung untuk memberikan sambutan dan sekaligus membuka kegiatan seminar dalam rangkaian peringatan Hari Buruh Internasional May Day tahun 2022. Sekian, terima kasih. Lebih dan kurang saya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah, billahi bismillahil haq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Amin. Yang saya hormati Kapolda Lampung yang dalam hal ini dan tidak akan hadir bersama-sama kita, AKBP Sigit Mulyata. Yang terhormat Kepala Dinas Tenaga Kerja Provinsi Lampung, Dr. Agus Mangkitu, Sarjana Ekonomi, Magister Teknik Perencanaan. Yang terhormat
Indo dalam hal ini hadir bersama kita Ibu Sultani. Terima kasih telah berkenan hadir, dan nanti juga akan bertindak sebagai narasumber. Yang terhormat Pak Sulaiman Ibrahim nanti juga sebagai narasumber, dan beliau juga tokoh di Serikat Buruh Serikat Pekerja. Yang tidak kalah pentingnya, nanti diskusi kita akan dipandu oleh Ibu Dr. Arinda Ramaskuti. Beliau adalah akademisi dari Fakultas Ilmu Sosial dan Politik Universitas Lampung. Terima kasih Bu Arin sudah berkenan hadir. Yang terhormat para undangan yang berbahagia dan peserta seminar pada hari ini. Pertama-tama saya ingin menyampaikan salam takzim dari Pak Gubernur Pak Insinyur Haryadi Junaidi. Beliau pada saat ini sedang bersiap-siap mengikuti sidang paripurna di Provinsi Lampung dengan agenda PPKRI yang dibicarakan hasil audit laporan pelaksanaan anggaran tahun 2021. Alhamdulillah Provinsi Lampung tahun ini 8 kalinya mendapat predikat wajar tanpa kecualian. Juga menyampaikan salam takzim dari Ibu Gubernur. Beliau pada saat ini masih dalam perjalanan dari Bali ke Provinsi Lampung. Kemarin beliau menghadiri rapat teknis Asosiasi Pemerintah Provinsi seluruh Indonesia. Saya diutus Pak Gubernur untuk hadir untuk bersama-sama dengan para peserta seminar untuk menyampaikan salam hormat, salam takzim, dan beliau sangat berharap seminar ini akan membuahkan pemikiran dan upaya kita untuk semakin memantapkan sinergi sesuai dengan tema ini adalah sinergi antara pemerintah, pengusaha, dan pekerja demi terciptanya hubungan industrial yang harmonis, dinamis, dan keadilan. Tema seminar ini sangat strategis dan sangat tepat untuk kita bicarakan. Pada seminar ini mudah-mudahan akan menghasilkan suatu pemikiran untuk apa kita tidak lanjuti, baik itu dalam kerangka kebijakan, policy, maupun nanti dalam program-program aksi. Kenapa yang sangat penting? Pertama, kita ingin membangun sinergi. Memang tidak mungkin kita bisa berhasil dalam pembangunan kalau tidak ada sinergi. Masing-masing jalan sendiri-sendiri. Kita akan berhasil kalau kita dalam satu semangat, dalam satu visi. Siapa harus bersemangat dalam satu visi? Yaitu pemerintah. Pemerintah sebagai regulator. Pemerintah yang akan menjamin semua kehidupan itu terlaksana dengan baik sesuai dengan janji berdirinya Republik ini, yaitu untuk melindungi segenap bangsa dan tumpah darah Indonesia, untuk memajukan kesejahteraan umum dan mencerdaskan kehidupan bangsa. Itu adalah janji kita satu visi untuk dan wadah NKRI. Pemerintah harus bisa menjamin terwujudnya 3 tadi. Plus 4 itu laksanakan keterlibatan dunia. Makanya kita aktif juga sekarang di forum G20 dan lain-lain. Tapi bagi pemerintah daerah yang penting 3 ini. Melindungi, memberikan protection. Siapa yang harus diproteksi? Termasuk pekerja. Pekerja ada haknya harus diproteksi. Ya sampai, mohon maaf, pengusaha misalnya tidak memberikan hak-haknya pada pekerja. Oleh karena itu pemerintah harus membuat regulasi yang bisa menjamin proteksi kepada siapapun, termasuk pekerja. Setelah itu memajukan kesejahteraan umum. Oleh karena ini adalah visi pembangunan. Kalau masyarakat kita tidak sejahtera, maka kita akan tercerai-berai. Kunci kita bersemangat dalam satu negara itu adalah untuk sejahtera secara besar. Jadi kita harus membangun kesejahteraan dan mencerdaskan kehidupan. Apa makna mencerdaskan kehidupan? Bukan hanya kehidupan yang cerdas itu dicirikan dengan rata-rata lulusnya cum laude misalnya, atau rata-rata lulusnya kontennya nilai 9, bukan itu. Tapi kehidupan yang cerdas. Kehidupan cerdas itu kehidupan yang smart. Cirinya masyarakat mature ya, dalam mengambil keputusan. Masyarakat memiliki wawasan yang cukup untuk membangun potensi dirinya, potensi keluarganya, potensi kelompoknya, dan membangun daerah. Kalau sekarang ada 32.000 lebih masyarakat kita menurut catatan BNN itu sebagai korban narkoba, itu pasti tidak cerdas. Oleh karena dia memilih jalan hidup yang salah, mencari kebahagiaan dengan narkoba. Orang yang cerdas, dia tidak mudah terjebak pada narkoba, tidak mudah terjebak pada radikalisme. Orang yang cerdas adalah orang yang bisa membangun potensi dirinya, melihat apa yang bisa dilakukan untuk kebaikan.
sehingga hidupnya menjadi lebih sejahtera. Dan inilah sebetulnya yang menjadi buah pemikiran Pak Gubernur, sehingga Pak Gubernur memiliki visi pembangunan, yaitu rakyat aku berjaya. Siapa yang berjaya? Rakyat yang harus berjaya. Bagaimana rakyat yang harus berjaya? Jadi itulah rakyat yang berjaya. Di dalam rakyat itu komponennya macam-macam. Ada petani, ada pengrajin, ada pengusaha, ada pekerja, ada pegawai, semua rakyat. Itu harus berjaya dalam kehidupan. Berjaya itu kehidupannya dijamin. Jangan sampai dia kalau jalan sendiri dia takut. Masyarakat harus bebas dari rasa takut. Hidupnya akan lebih produktif. Kalau dia punya properti, propertinya harus bebas dari dirampas orang-orang yang tidak bertanggung jawab. Kalau dia punya usaha, usahanya diberikan izin, diberikan kepastian untuk berusaha. Itu arti masyarakat menerima perlindungan yang cukup. Kalau itu bisa kita lakukan, maka itu salah satu ciri itu berjaya. Tidak cukup di situ, bagaimana kehidupannya, bangunan kebutuhan pokoknya. Oleh karena itu, Bapak-Bapak sekalian, pada saat harga minyak goreng beberapa waktu lalu ada persoalan sangat tinggi, maka sampai tingkat menteri ke Lampung, gubernur juga kota-kota kemana-mana. Oleh karena memikirkan jangan sampai masyarakat kita susah ada minyak goreng. Ibu Ari paling protes di minyak goreng mahal. Ibu Ari nggak mau punya makan minyak goreng. Jadi sampai kayak sedetail itu harus dipikirkan oleh pemerintah. Itu. Jadi kalau sekarang beberapa persoalan masih dalam proses penyelesaian, mari kita sama-sama. Kita percaya dalam satu visi ini harus kita selesaikan. Dan untuk mencerdaskan ini melalui platform pendidikan dasar, pendidikan lanjutan, pendidikan vokasional, dan juga kita melakukan terus-menerus upaya penyuluhan hukum, penyuluhan untuk masyarakat tidak terjebak pada narkoba, tidak terjebak pada radikalisme, masyarakat lebih produktif, aktif juga aktif, bagaimana membangun entrepreneurship bagi masyarakat kita. Itu adalah upaya-upaya yang kita lakukan. Teman-teman sekalian, jadi itu kira-kira gambaran dari visi pembangunan Gubernur Lampung selama 5 tahun ini. Tujuannya itu adalah memang ada beberapa indikator pertumbuhan ekonomi, indikator pembangunan infrastruktur dan lain-lain. Itu adalah jalan, itu adalah produk antara. Kita membangun infrastruktur itu produk antara untuk kesejahteraan, untuk menciptakan pekerjaan. Syukur alhamdulillah dengan adanya jalan tol, maka ekonomi Lampung juga mendapat manfaat. Pariwisata kita meningkat, sehingga UMKM kita bisa meningkat, sehingga ada lapangan pekerjaan baru dan lain-lain. Jadi indikatornya ada indikator pembangunan infrastruktur, indikator pertumbuhan ekonomi dan lain-lain. Tapi yang lebih penting itu adalah indikator menurunnya angka kemiskinan, indikator menurunnya tingkat pengangguran, indikator meningkatnya kesejahteraan. Ini sebetulnya yang menjadi goal utama yang harus kita sama-sama. Mudah-mudahan dengan pemikiran-pemikiran kita bersama, membangun sinergi, cita-cita kita bersama ini terwujud. Jadi ini bukan hanya cita-cita gubernur, tapi harus menjadi cita-cita kita bersama. Inilah yang kita sebut dengan kita menyatukan visi kita bersama. Mudah-mudahan nanti Ibu Ari dalam menjadi moderator itu dapat semakin membulatkan Ibu Ari pemikiran-pemikiran ini. Bapak yang terhormat, tadi sebelum masuk ruangan ini kami telah ngobrol-ngobrol. Ada beberapa persoalan kita hadapi sekarang. Pertama, mungkin kita sudah mendengar adanya bonus demografi. Di tahun 2030, 2040, 2045 itu akan ada kondisi di mana jumlah penduduk kita yang dalam usia kerja itu menjadi sangat dominan. Lebih dari 65%, hampir 70% masyarakat kita itu adalah masyarakat dalam usia kerja. Kalau kita berhasil menciptakan lapangan pekerjaan yang cukup sehingga semua orang bisa bekerja dengan tingkat upah yang bisa membangun kesejahteraan, maka insya Allah kita akan tercapai visi Indonesia Emas. Tapi kalau tidak berhasil, maka ini akan menjadi malapetaka bagi kita, di mana semua orang pada usia kerja, tapi dia tidak bisa bekerja. Tidak bisa bekerja bisa oleh karena tidak ada lapangan pekerjaannya, atau lapangan pekerjaan tersedia, tapi dia tidak bisa masuk ke lapangan itu oleh
tapi kita tidak memiliki kompetensi yang memadai. Ini jadi persoalan. Ini harus kita bangun. Alhamdulillah dalam waktu dekat dengan Pak Agus itu berupaya kita akan membangun balai latihan kerja yang lebih modern. Kita akan membangun balai latihan kerja pusat yang ada di daerah, sehingga nanti masyarakat Lampung itu berkesempatan lebih banyak untuk memperoleh peningkatan kompetensi melalui pendidikan, pelatihan dan lain-lain. Oleh karena apa, Bapak Ibu? Ke depan dengan adanya teknologi digital, dengan adanya globalisasi, maka tantangannya akan berbeda dengan tahun yang lalu. Tantangannya akan berbeda dengan tahun sekarang. Dengan adanya teknologi digital, di mana kalau kita baca akan ada disruption. Berapa tahun yang lalu di lampu merah banyak yang jual koran, itu kan apa pekerjaan? Sekarang lampu merah sedikit orang jual koran. Berarti lapangan pekerjaan penjual koran berkurang. Contohnya, oleh karena apa? Orang sudah menerima kita masuk ke smartphone kita. Teknologi digital telah menggantikan, berangsur-angsur menggantikan media yang sifatnya dicetak, seperti itu. Banyak yang lain-lain. Adanya artificial intelligence, di mana fungsi-fungsi tenaga kerja mau tidak mau digantikan oleh fungsi teknologi digital. Ini tantangan bagi kita. Di satu sisi akan ada pengurangan tenaga kerja, tapi di sisi lain akan muncul lapangan kerja baru. Kami contoh, dengan adanya teknologi digital, teknologi GIS yang sangat kurang, maka di HP kita sudah ada GPS-nya, maka dengan mudah sekarang orang masuk lapangan pekerjaan sebagai pengemudi Gojek, Uber dan lain-lain. Itu kan suatu kesempatan baru. Dengan adanya itu maka lebih mudah juga para pedagang, pisang goreng, pedagang martabak memasarkan produk-produknya. Memudahkan juga bagi kita untuk memesan makanan, memudahkan kita juga untuk kemana-mana. Dan kalau kita punya rumah ada 4 kamar, 2 kamar yang tidak dipakai, bisa kita rapikan, bisa kita daftarkan, bisa terpolkan jual itu kamar. Kalau memang di tempat kita ada pariwisata misalnya. Jadi akan muncul peluang-peluang ke depan dengan didukung oleh teknologi digital. Ini bisa menjadi tantangan, bisa menjadi peluang bagi kita. Kita harus atasi tantangan itu menjadi peluang bagi kita. Setelah itu, kondisi saat ini, menurut data statistik, tenaga kerja kita di Provinsi Lampung bersama dengan tingkat nasional itu sekitar 65% pendidikannya masih SMP di bawah. Kalau tidak percaya, coba cek situs BPS. Nah, dengan tingkat pendidikan tenaga kerja kita, Bu Ari, 65% itu sebagai 65% berarti mayoritas itu pendidikan SMP di bawah. Maka kita harus bekerja keras. Kalau umur tenaga kerja itu sudah 40, bukti tidak usah kita paksa dia untuk tamat SMP atau SMA, tapi kita harus bekali dengan keahlian-keahlian dan kompetensi-kompetensi sehingga dia bisa bersaing dengan lapangan kerja baru. Oleh karena apa? Dengan adanya semangat global sekarang, katakanlah seperti kerjasama ekonomi ASEAN, itu salah satunya adalah komitmen free flow of skill labor. Ada kebebasan mengalirnya labor, gitu ya. Jadi kalau kita tidak siap, bisa jadi lapangan pekerjaannya ada di tempat kita, tapi tenaga kerja kita tidak bisa masuk ke sana, oleh karena tidak cukup kompetensinya, maka orang luar akan masuk. Nah, ini menjadi pemikiran kita bersama. Pemerintah harus memikirkan itu, pengusaha juga harus memikirkan itu, dan para pekerja harus bersemangat kita sama-sama membangun daya saing bidang tenaga kerja kita agar kita betul-betul bisa membangun kesejahteraan kita. Sisi lain, pemerintah juga sedang giat-giatnya sekarang untuk membangun entrepreneurship. Sedang giat-giatnya untuk memprioritaskan belanja pemerintah untuk produk-produk buatan dalam negeri. Jadi komitmen. Pemerintah Provinsi Lampung komit 40% dari belanja barang di APBD Provinsi Lampung itu harus produk dalam negeri. Wabil khusus lagi harus produk yang dihasilkan oleh UMKM kalau itu tersedia. Ini menjadi komitmen nasional dan juga komitmen Pak Gubernur. Dengan ini artinya semakin berpeluang munculnya UMKM yang lebih banyak, produksi kita akan tumbuh, maka disitu akan terserap tenaga kerja. Bapak Ibu sekalian,
itu adalah beberapa pesan Pak Gubernur kepada kita semua. Beliau sangat apresiasi dengan upaya kita untuk fokus sinergi antara pemerintah, perusahaan, dan tenaga kerja. Mudah-mudahan dengan semangat ini Provinsi Lampung dapat berhasil mencapai visi kita bersama, yaitu Rakyat Lampung Berjaya. Demikian beberapa hal yang perlu kami sampaikan, dan dengan mengucapkan Bismillahirrahmanirrahim, maka seminar dalam rangka memperingati Hari Buruh Internasional kita Provinsi Lampung tahun 2022 secara resmi saya nyatakan dibuka. Semoga Allah SWT, Tuhan Yang Maha Esa, senantiasa memberikan bimbingannya kepada kita semua, sehingga kita dapat memajukan sektor ketenagakerjaan di Provinsi Lampung. Terima kasih. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Gubernur Lampung Terima kasih. Warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi Tabipun. Yang saya hormati Bapak Kepala Dinas Tenaga Kerja Provinsi Lampung, Pemda Provinsi Lampung, Bapak Dr. Agus Nambitu, Ibu Wakil Ketua Apindo Lampung, Asosiasi Pengusaha Indonesia Lampung, Ibu Dr. Veronica Saptarini, mewakili Bapak Kapolda, Bapak AKBP Sigit Marianta, dan abang saya di ujung. Saya selalu panggilnya bukan Pak Sulaiman Ibrahim, saya nggak tahu orangnya itu, karena panggilannya buat saya Kak Ujang. Abang saya Sulaiman Ibrahim yang Ketua Konfederasi Serikat Pekerja Indonesia Provinsi Lampung, dan berasal dari Federasi Serikat Pekerja Meta FSPMI Provinsi Lampung. Pagi ini merupakan sesi yang sangat bahagia buat saya sekarang ketemu lagi dengan teman-teman lama, khususnya dengan Mbak Rini dan Kak Ujang yang sudah lama sekali. Saya lupa tadi dengan Mbak Rini ketemu di mana dulu terakhir. Sudah lamanya bersama-sama di Lampung, ternyata karena kesibukan masing-masing, campur saya di kampus, campurnya Mbak Rini dari perusahaan, campurnya Mas Agus ada di dinas dan sebagainya, kita sudah ketemu dan hari ini kita dipertemukan dalam forum namanya seminar, tapi tadi kami sudah sepakat berempat gitu ya, kita akan mengemas format seminarnya dengan format yang lebih informal, lebih talkative gitu ya, lebih komunikatif, dengan mungkin kita bisa gabungkan antara pola seminar dan pola talk show gitu. Talk show sehingga lebih mengalir acaranya. Dan pagi ini bersama-sama kita akan bersama-sama berbicara tentang bagaimana kontribusi masing-masing dari pihak masing-masing, dari dinas, pemerintahan, ada dua di sini, ada Polda tentu berkenaan dengan keamanan dan sebagainya, dengan dinas tenaga kerja, kemudian dari pengusaha dan dari pekerja. Jadi unsur tripartit ada di depan kita semuanya, dan saya pengamat dari kampus gitu. Ya, meskipun saya tidak punya track record berkenaan dengan ketenagakerjaan, ya, tapi riset saya tentang pekerja migran perempuan itu hampir sudah 2 publikasi di prosiding internasional. Jadi saya agak mengerti isu tentang pekerja migran khususnya perempuan, gitu, termasuk trafficking dan sebagainya, dan ini isu yang tidak asing untuk saya. Dan pagi ini kita akan sama-sama berbicara tentang bagaimana masing-masing pihak bisa berkontribusi pada penciptaan sinergitas antara pemerintah, pengusaha, dan pekerja. Tentu apa? Kita berbicara bukan hanya persoalan yang kita hadapi saat ini, ya, tapi kalau kita lihat ke dunia sekarang, ya, persoalan ketenagakerjaan itu sangat rumit. Di satu sisi kita berpijak pada kondisi-kondisi yang ada di Lampung, khususnya Lampung berbeda dengan Jakarta, beda dengan Jawa Timur. Jadi ada kondisi-kondisi khusus yang ada di Lampung yang harus kita pahami dan harus kita sadari. Tapi ada saat yang sama kita juga dihadapkan pada persoalan globalisasi, ekonomi global, ekonomi digital yang mau tidak mau harus kita siapkan. Karena kalau kita bicara tenaga kerja, Pak Padis, ya, dalam arti luas, ya, bukan hanya pekerja yang bekerja di perusahaan, tetapi juga pekerja yang ada di rumah. Anak saya ini sekarang punya bisnis online gitu ya, yang sampai kemana-mana gitu. Jadi kalau saya baru 2 tahun belum sampai, dia sudah punya 7 pekerja, dan dengan bangga kemarin dia mengatakan, "Ma, pekerjaku baru lulus SMA tapi sudah di atas UMR. THR akan saya berikan penuh, termasuk yang outsourcing 3 orang." Oke, good. Tapi tidak semuanya seperti itu. Jadi
ini adalah bisnis online sepenuhnya, dan ini harus kita siapkan tenaga kerja kita. Dan tentu kalau kita bicara kemarin, ini mungkin saya berikan ilustrasi saja, bahkan Uber itu perusahaan internasional, basisnya online, digital ekonomi, yang kemarin dipersoalkan karena di negara-negara maju ternyata pekerjanya tidak dilindungi seperti semestinya. Mereka dianggap outsourcing, dan negara-negara maju sangat marah dengan kondisi itu karena kemudian itu beberapa benefitnya dikurangi. Nah, bagaimana sebenarnya kita harus sebagai pemerintah harus mengatur yang seperti itu, karena ekonomi seperti itu juga akan masuk di depan kita menciptakan pekerja-pekerja yang informal menurut saya, ya, yang mungkin luput dari proteksi dari pemerintah. Saya kira kalau kita bicara Pak Polda, nanti kalau misalnya tiba-tiba ada demonstrasi dari ojek online yang GoFood, GoCar, ini di aplikasi di sini nanti tiap hari udah GoFood gitu. Nah ini juga dihadapkan pada persoalan-persoalan seperti itu. Nah ini bosnya ada di mana gitu, yang mau ditutup di mana? Kalau Mbak ini enak ada kantornya gitu. Nah yang seperti itu mau dicari kemana gitu, yang tidak melakukan buruh dengan baik. Nah ini kan persoalan-persoalan baru yang juga harus kita hadapi dalam konteks menciptakan sinergitas. Kalau pengusahanya clear, kelihatan enak. Kalau pengusahanya online virtual, kemarin kripto, ukuran semacam-macam sudah ada penipuan, nyarinya harus di luar negeri terus piye. Sementara kita sebagai negara harus eksis dalam hal itu. Ini saya kira persoalan kompleks yang akan mewarnai diskusi kita hari ini. Tapi tentu yang ada di Lampung pasti lebih banyak ya, dan macam-macam. Dan untuk itu kita punya waktu kurang lebih sampai pukul 12, ada waktu sekitar 2 jam. Ya. Nah untuk awal dari diskusi ini sebelum kemudian nanti Bapak Ibu saya persilakan untuk memberikan tanggapan, pertanyaan macam-macam kepada masing-masing dia, saya akan persilahkan berganti-ganti. Dan ladies first, ini Mbak Veronica Sartarini yang mewakili Apindo Provinsi Lampung akan menyampaikan buah pikiran. Untuk syarat formal mau menggunakan paparan monggo atau langsung juga boleh. Ya. Saya sebelum Mbak Rini menyampaikan paparan, saya akan menyampaikan short biografi. Oke, perkenalkan diri masing-masing ya, short biografi. Lebih enak sih daripada saya perkenalkan. Nanti salah-salah. Enggak, silakan Mbak. Terima kasih Bu Adi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tabibun, selalu senang pada saat menyapa dengan kata tabibun, karena biasanya suaranya langsung terdengar lebih jelas dan semangat. Pak Agus yang kita cintai, saya selalu senang kalau bilang Pak Agus lebih baik dicintai ya, karena beliau juga sudah banyak sekali memberikan ide-ide. Dan kalau bicara tentang semangat ketenagakerjaan, beliau betul-betul memimpin kita semua dalam berbagai kalangan untuk kemudian maju dalam posisi yang kita akan bicarakan hari ini tentang sinergitas. Bapak izin, teman-teman dari Apindo izin mewakili Bapak dan Ibu masih dalam suasana lebaran. Pertama-tama adalah menyampaikan mohon maaf lahir dan batin, minal aidin wal faizin. Kembali fitri, kembali nol, tapi mudah-mudahan tidak mengulang lagi kesalahan-kesalahan yang sama. Jadi kita masuk ke dalam kondisi yang lebih baik. Kemudian yang utama, hari ini kita memperingati Hari Buruh. Jadi selamat Hari Buruh, selamat Hari Pekerja. Semoga teman-teman buruh dan pekerja bisa lebih untuk memperjuangkan apa yang menjadi tujuan dari keberadaan serikat pekerja dan serikat buruh. Kemudian selanjutnya adalah menyampaikan salam dari Ketua Apindo Lampung, Bapak Ari Mesari. Mohon maaf, beliau tidak bisa hadir langsung karena saat ini sedang ada kegiatan di luar. Jadi berbagi tugas katanya. Nah, Bapak dan Ibu, kita bicara hari ini tentang topik yang menyenangkan. Saya selalu bilang topik bicara mengenai sinergi itu menyenangkan. Dan selalu kalau misalnya ngobrol tentang sinergi Bu Ari, saya senang sekali kalau
kita bedah dulu sebenarnya sih apa sih pemaknaan dari sinergi, pemaknaan dari setiap kata yang kita akan diskusikan. Kita sering sekali dengan kata kolaborasi, kemudian ada sinergi. Apa sih yang membedakan? Ada beberapa pandangan, ada beberapa konsep, tapi saya suka dengan Stephen Covey, dengan bukunya Stephen Covey. Buku itu sudah lama sekali, dan konsep sinergi itu muncul pada saat buku itu dibedah pertama. Jadi sederhana, kalau bilang sinergi itu 1 tambah 1 sama dengan 3. Jadi ini melampaui dari pemikiran tentang matematika ya. Kalau matematika 1 tambah 1 sama dengan 2. Nah ini gimana 1 tambah 1 kok bisa jadi 3? Jadi apa yang kita lakukan pada saat kita lakukan sendiri-sendiri dan kemudian dilakukan secara bersama-sama, maka hasilnya bukan hanya cuma sekedar double, tapi hasilnya harus lebih dari itu. Itu yang pertama. Jadi pada saat kita bicara sinergi, yuk kita memikirkan bagaimana kebersamaan kita, bagaimana kerjasama kita, bagaimana kolaborasi kita bisa menghasilkan sesuatu yang terbaik. Kemudian yang kedua, kita sinerginya tentang apa nih? Dalam diskusi ini kita cerita sinergi kita antara serikat pekerja, serikat buruh, antara serikat pekerja, serikat buruh dengan pengusaha, dalam hal ini diwakili oleh Apindo. Kemudian bagaimana juga sinerginya antara serikat buruh, serikat pekerja, pengusaha dengan pemerintah. Maka untuk bisa menghasilkan 1 tambah 1 menjadi 3 atau lebih di antara ketiga komponen ini, kita cerita lagi peran masing-masing apa. Kalau kita bicara tujuan dari adanya serikat pekerja atau serikat buruh menurut undang-undang, bagaimana menciptakan kesejahteraan pekerja, tapi bukan cuma pekerja dan keluarga. Makanya kita lihat selama ini teman-teman dari serikat buruh dan serikat pekerja berusaha mati-matian untuk melakukan pembelaan supaya ini bisa tercapai. Yang paling utama yang kita lihat adalah advokasi hukum. Kemudian kita lihat lagi Apindo. Apindo itu apa? Apindo itu merupakan organisasi pengusaha. Ini dibentuk untuk jadi forum komunikasi untuk menyelesaikan berbagai masalah hubungan industrial. Jadi membela kepentingan pekerja, namun ditegaskan membela kepentingan pengusaha tanpa mengabaikan kepentingan pekerja. Jadi itu juga sudah menjadi suatu bagian tertulis komitmen dari Apindo, bagaimana untuk mengajak para pengusaha bisa melindungi pengusaha. Jadi Apindo melindungi pengusaha, tapi tanpa mengabaikan kesejahteraan pekerja, karena namanya asosiasi pengusaha. Dan kemudian bagaimana peran pemerintah? Tadi Pak Farisal sudah menyampaikan pemerintah regulator, tapi pemerintah juga sekaligus pembina Bapak ya, sekaligus juga pengawas supaya bisa kerjasama dua ini berlangsung dengan baik. Apa yang harus kita lakukan? Jadi yang kita akan jadikan pemikiran bersama bahwa ya, apa yang kita harus lakukan supaya tiga ini bisa mencapai tujuan masing-masing, tapi kemudian juga mengkolaborasikannya, mensinergikannya menjadi tujuan bersama. Ini nanti kita lihat apa yang menjadi pemikiran-pemikiran kita bersama. Nah, selain sinergi, kalau tadi baca di judul ada harmonis, dinamis, dan berkeadilan. Apa pula maksudnya ini? Nah, kalau kita bicara harmonis bilang di KBBI katanya di Kamus Bahasa Indonesia seia sekata. Jadi satu hati, gak apa tujuannya kita dari pekerja menguntungkan pekerja, membela pekerja, dari pengusaha membela pengusaha, kesannya begitu. Pemerintah mengatur regulasi, tapi tadi seperti kata Pak Farisal tadi, pada akhirnya
kepentingan dari pekerja adalah kesejahteraan pekerja, kepentingan pengusaha adalah kesejahteraan pengusaha. Maka kita bisa satukan, kepentingan negara adalah mensejahterakan negara dalam tanda kutip, notabene negara itu adalah masyarakat, ya Bapak ya. Jadi kita punya kepentingan bersama, bagaimana semuanya bisa sejahtera. Apa yang kita bisa lakukan untuk mencapai tujuan bersama itu. Jadi yang seolah-olah di pekerja, pengusaha, pemerintah punya peran sendiri-sendiri, punya tujuan sendiri-sendiri, ternyata di ujungnya sama kok. Kita bisa selaraskan itu. Jadi kalau kita tadi bilang harmonis dari yang kata, dinamis itu apa lagi? Kalau kita bicara dinamis, di dalam kamus juga, baca kamus nih, cerita tentang penuh semangat, penuh tenaga dan energi, sehingga bisa cepat bergerak dan mudah menyesuaikan diri dengan keadaan. Jadi ada mengandung kata dinamika. Dinamis dalam sinergi kita ini penting banget. Tadi juga Pak Rizal sudah menyampaikan, gubernur memperhatikan ini di era yang katanya era teknologi 4.0, kalau society-nya 5.0 ya, Ibu ya. Jadi semua di kita sekarang nggak bisa dari teknologi. Sekarang sudah nggak perlu lagi bilang pena, pensil bisa diminimalkan. Kayaknya pegang handphone nih, tapi handphone bukan cuma untuk chat. Sekarang handphone bisa menyediakan banyak informasi. Buka slide dari handphone. Tadi udah diceritakan banyak sekali lapangan kerja yang hilang. Dulu itu kalau kita ke tol, ada yang jaga, semua petugasnya di sana ada. Dulu kita sering antri ke bank. Sekarang nggak usah tol, tinggal tempel kartu. Tapi kita lihat ada berapa banyak pekerja yang di sana. Bank, kita nggak perlu transaksi ke bank. Semua sekarang mau transfer, mau kirim segala macam kita bisa lakukan dengan handphone. Otomatis pekerja bank pun nanti akan mulai berkurang lagi. Pabrik sekarang sudah banyak yang otomatisasi. Udah pakai klik, udah nggak perlu. Banyak yang hilang. Tapi tadi juga diceritakan banyak yang tumbuh. Salah satunya pekerja-pekerja online. Ini juga menjadi tantangan untuk serikat pekerja, serikat buruh. Kalau selama ini hanya melindungi pekerja yang jelas gitu ya, kelihatan ada di perusahaan. Sekarang ini ada banyak mereka teman-teman kita yang di luar sana yang nggak tahu. Dan ini juga menjadi tantangan untuk pengusaha, tantangan juga untuk pemerintah. Nah, bagaimana kita mensinergikan untuk memecahkan masalah-masalah ini misalnya. Kemudian ada kata juga berkeadilan. Apa itu berkeadilan? KBBI lagi, Kamus Bahasa Indonesia. Sama berat, sama ringannya, tidak berat sebelah, tidak memihak. Bagaimana tadi pencapaian kesejahteraan tadi kita bisa lakukan secara adil dan berhikmat. Kita selesai dengan konsepnya, terus kita masuk dalam intinya, apa yang kita harus lakukan. Di perusahaan kita masih melihat pola ekonomi saat ini. Dari IMF, World Bank, semuanya sama-sama menurunkan target pencapaian pertumbuhan ekonomi ya, Bu Arya. Saat ini semuanya mengkoreksi turun. Artinya apa? Kondisi ekonomi dunia belum sembuh. Walaupun sekarang ini kita sudah boleh aman. Kemarin kita boleh mudik rame-rame. Semuanya, wah itu jadi mudik yang paling asik, paling seru, paling luar biasa. Kita berterima kasih karena jajaran kepolisian mengamankan dengan baik sekali. Jadi mudiknya kemarin tertib ya, Pak ya. Iya, kita kasih aplaus buat kepolisian. Kita sudah menikmati salah satu upaya yang kita lakukan dengan disiplin protokol kesehatan. Dengan ikut kemarin upaya vaksin, jadi kita bisa lebih kuat. Dan mulai pertumbuhan ekonomi mulai ada, mulai menggeliat, tapi belum pulih. Bapak dan Ibu, Indonesia bagaimana? Lampung bagaimana? Lampung termasuk beruntung Bapak ya. Kita masih ada angka-angka yang kemudian biarpun belum begitu baik, masih ada upaya untuk menggeliatnya. Apa yang kita masih lakukan? Kita berterima kasih selama ini bahwa serikat pekerja, jadi kalau kita bicara kondisi sekarang,
serikat pekerja, serikat buruh dengan pengusaha di Lampung kondusif banget. Nyaris tidak ada terdengar ya Bapak ya. Tapi saya juga melihat bahwa teman-teman tetap memperjuangkan. Nah ini yang kita banggakan, bahwa bagaimana pergeseran paradigma perjuangan serikat pekerja dan serikat buruh mulai kelihatan. Jadi tidak lagi berjibaku dalam tataran fisik, tapi kita bicara aplikasinya bukan hanya berjibaku dalam tataran hukum, tapi sekarang juga mengajak bagaimana supaya keluarga juga bisa masuk menikmati pertumbuhan ekonomi melalui teknologi. Kalau dulu istri-istri atau family keluarga yang di rumah susah mau kerja karena salah satu kerja nggak ada yang usaha. Kalau sekarang suami kerja atau suami istri kerja, tapi masih ada usaha-usaha lain yang bisa disampaikan tanpa mengganggu bagaimana pertumbuhan anak. Nah ini fenomena-fenomena baru yang kemudian nanti akan menimbulkan pertanyaan, what next? Sinergi kita untuk mencapai kesejahteraan tadi, apa yang harus dilakukan? Jadi Ibu, dari Apindo saat ini sudah menyediakan juga seperti program-program yang mendukung dari Dinas Tenaga Kerja untuk pemagangan Bapak. Jadi kita mengajak perusahaan-perusahaan untuk menerima sebanyak mungkin pembelajaran. Hanya konsep pemagangan semoga bukan hanya mahasiswa, tapi sekarang juga bagaimana pekerja-pekerja bisa meningkatkan kompetensinya dalam pelatihan-pelatihan. Jadi grade-nya sekarang ada di sini, kemudian bisa naik lebih tinggi. Jadi bukan hanya advokasi hukum, tapi advokasi kompetensi. Kemudian bukan hanya berpikir pada pekerja, tapi bagaimana keluarga pekerja. Karena dengan era teknologi sekarang ini peluang untuk keluarga pekerja ini dari pembuat hukum sudah dipikirkan jauh-jauh hari sebelumnya. Keluarga bekerja juga bisa punya kesempatan untuk itu. Nah mudah-mudahan Ibu ini bahan pertimbangan singkat untuk kita diskusi hari ini bisa mengajak teman-teman untuk bisa memberikan masukan. Ini hasil akhir nanti kita bisa dapat apa sih yang akan kita lakukan. Ada rencana aksi yang bukan cuma sekedar wacana. Jadi itu satu perubahan pergeseran paradigma advokasi. Kemudian yang kedua, meluaskan bukan hanya ke perlindungan kesejahteraan pekerja, tapi termasuk keluarga pekerja dengan memanfaatkan teknologi informasi. Terima kasih. Terima kasih Pak Dr. Veronica Sabtarini. Ya, beliau ini ternyata memang S3-nya diperoleh dari Teknik Jakarta, memang fokus pada persoalan CSR, Corporate Social Responsibility. Maka setahu saya dulu di forum CSR ya Mbak ini ya, berarti ya masih di forum CSR. Ya. Dua hal yang sangat penting, mudah-mudahan bisa berjalan karena pada peningkatan kompetensi pekerja itu yang kemudian barangkali nanti bisa melevel up dari kemampuan bersaing, daya saing dari pekerja di Lampung. Karena tadi kita sudah diberikan ilustrasi oleh Pak Sekda, oleh Pak Rini, dan mungkin nanti juga dari apa yang kita lihat sehari-hari. Memang ke depan tidak mungkin lagi kita pekerja kita hanya berpijak di bumi, gitu. Ya, sudah bersaing nanti dengan semua yang serba digital. Teknologinya 4.0, society 5.0, artinya hidup kita tuh sekarang yang ngatur bukan lagi Mbak Rini, ya, tapi mesin yang dipakai oleh Mbak Rini, gitu. Makanya generasi kolonial seperti saya agak susah Mbak. Ya, generasi kolonial seperti saya itu kalau saya selalu bilang kalau memberikan perintah saya meskipun saya gelar doktor gitu, jangan memberikan perintah yang langkahnya lebih dari 3. Kalau sudah lebih dari 3, otak saya sudah bingung Mbak, karena saya hidup saya itu dari dulu jalan kaki. Nah sekarang kalau cucu saya ya semua informasi itu dari HP. Jadi menggunakan fitur-fitur itu ya cepat Bang. Kalau saya sini saya mendampingi dulu, dan itu harus ulang-ulang, kalau nggak nanti nggak nyantol di sini gitu. Ya, jadi seperti itu ya. Tadi sudah diberi ilustrasi bahwa ilustrasi SDM Provinsi Lampung ini sangat rendah, ya, baru 7 itu artinya SMP kelas 1 rata-rata pendidikannya. Terus bisa bersaing bagaimana? Ini tantangan kita ya. Jadi kalau ada program pertama kami tentu sangat mendukung ya, karena
sih pekerja tidak bisa dilakukan oleh pekerja sendiri, tidak mungkin. Hidupnya sehari-hari sibuk untuk isi perut. Jadi isi kepala nggak dalam jangkauan mereka. Jadi kalau misalnya pengusaha di Lampung semuanya punya keinginan dan sungguh-sungguh menggarap yang komitmen pertama, sinergi akan terjamin, saya yakin. Tentu tidak bisa simsalabim ya. Kita semua tahu tidak mungkin simsalabim, tapi intinya ke depan harus ada improvement terus-menerus. Kita bayangkan yang persaingan kita itu adalah dengan pekerja-pekerja kita kan dengan Asia ya rata-rata, dan Asia itu terkenal rajin, dan hampir seluruh Asia agak susah kita. Indonesia ini secara ekonomi lebih tinggi dari Filipina, ya. Tetapi dari sisi sumber daya manusia kita ketinggalan, kualitas kita jauh lebih bawah dari Filipina, padahal kita lebih kaya. Artinya apa? Uang kita tidak untuk pendidikan, gampangnya bacanya begitu gitu. Nah kalau nggak berpendidikan, ya wes ketinggalan dalam zaman Society 5.0, karena semua Society 5.0 semuanya diatur oleh teknologi, nggak bisa lagi gitu. Nggak bisa saya mengatakan oh saya generasi kolonial, nggak bisa ya, sebenarnya bentar lagi pensiun nggak masalah. Tapi yang teman-teman pekerja kita masih muda. Yang kedua adalah persoalan pada perluasan coverage-nya dari yang ingin dijangkau, bukan hanya pekerjanya tapi also the member of the family. Itu sangat bagus saya kira. Jadi kalau saya bisa berharap Mbak, nanti pekerja perempuan jangan statusnya single lagi gitu. Selama ini kan di perusahaan swasta perempuan statusnya single, tidak bisa mengcover suaminya, tidak bisa masuk dalam daftar gajinya anak dan suami. Beda dengan PNS. Kalau PNS bisa ya, mengcover suami dalam data gajinya. Tapi selama ini kan undang-undang kita menyebabkan, dan itu berasal dari undang-undang perkawinan, Mbak Ujang. Undang-undang perkawinan, suami adalah mencari nafkah, perempuan adalah ibu rumah tangga. Status itu kemudian menjadi sebab kemudian ada diskriminasi pengupah. Ya, buruh perempuan selalu statusnya single, pajak juga, ya kan aneh gitu. Padahal in the fact dan karena itu ini mungkin juga saya berikan ilustrasi sedikit bahwa dalam statistik kita rumah tangga yang paling miskin adalah rumah tangga yang secara de facto bergantung pada penghasilan perempuan. Itu keluarga-keluarga termiskin dalam statistik kita adalah keluarga-keluarga yang berasal dari ekonomi yang ditanggung oleh perempuan. Karena apa? Karena status tadi ada diskriminasi upah, dan itu menyebabkan perempuan sebagai pekerja itu tidak bisa nanggung suami. Padahal meskipun suaminya terbaring di rumah nggak bekerja, ada anak dia tidak masuk dalam daftar gaji perempuan. Dan ini mudah-mudahan ini benar-benar nanti di Lampung yang Mbak ini pesan saya, ini coverage dan keluarga ini benar-benar merubah itu. Saya kira punya good practice nggak masalah. Ini pesan saya dari saya. Terima kasih. Dan selanjutnya kita akan mendengarkan dari via langsung saja buruh dulu dan baru perintahnya nanti terakhir dari pekerja dulu ya. Kakak saya ya, Sulaiman Ibrahim ya. Beliau adalah saat tadi sudah saya sebutkan ya. Di mana Kak tadi tulisannya sebentar baca dulu, nanti aku salah sebut nanti dimarahin. Oke, ada di sini ya. Sekarang jabatan Sulaiman Ibrahim SH, sarjana hukum, Ketua KSPI atau Konfederasi Serikat Pekerja Indonesia Lampung, dan pada saat yang sama juga Wakil Ketua FSPMI, Federasi Serikat Pekerja Metal Lampung Indonesia Lampung, dan juga Wakil Ketua Majelis Nasional FSPMI. Jadi yang di pusat Wakil Ketua juga. Dan beliau akan berbicara tentang sinergitas dari tentu dari perspektifnya pekerja. Saya persilakan Kak, dalam waktu kurang lebih sama, ya, supaya nanti banyak diskusi dengan peserta di ruang ini. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih sudah diperkenalkan tadi. Pada tahun ini saya bergembira sekali karena saya dioyak-oyak terus dengan Pak Kepala Dinas, ayo kita adakan kerjasama memperingati Hari Buruh Internasional. Tapi karena tak ada waktu ya, kita nggak bisa bersama kita Pak. Waktu itu 1 Mei, pas 1 Mei kita kan mulai lebaran, nggak mungkin. Hanya memang agak tertinggal. Apindo ini biasanya sama-sama juga, kita bertiga sama-sama. Tapi Apindo karena mungkin karena baru gitu, dia masih malu ketemu gitu, jadi masih menjauh gitu. Pada hari ini duluan pemerintah. Nanti kita tanggal 14 akan menyusul kegiatan di lapangan Profil. Kemarin juga saya sudah di Polda 2 jam Pak. Kita diskusi bagaimana. Ya, sehingga terus begitu. Kita harus
bagaimana mengamankan semua. Semuanya harus terbuka. Pada hari ini saya coba dulu kita kan selalu memperingati apa sih sebenarnya Mede itu? Jangan hanya sebut tahu Mede, butuh tahu Mede, memperingati Mede, tapi nilai apa ya? Saya nggak tahu. Saya kira juga kawan-kawan dari buruh juga dari apa Apindo nggak tahu nilai apa yang. Nah di sini kadang-kadang terjadi apa perbedaan-perbedaannya nggak bisa diselesaikan. Kalau negara kita yang namanya Mede itu hari pahlawan, jadi nggak bisa dengan joget-joget nggak bisa. Nah selama ini yang terbiasa dengan aksi-aksi tuntutan. Kenapa terjadi begitu? Ya kan memang buruh masih terjepit, masih sengsara kehidupannya. Omong kosong kalau buruh itu dia hidup senang, mungkin hanya keras-keras. Tidak ada di atas. Di Lampung ini buruh itu masih ya Pak Banus tahu udah 1 tahun bergerak sudah mengerti banyak perusahaan yang masih membayar upah di bawah upah minimum ya sebagainya. Outsourcing yang dilaksanakan di luar ketentuan yang ada banyak. Ya dia masih terjadi. Bukan hati itu pengusaha beda masalah itu. Maka kita lihat belakang pada tahun 1896 itu di Chicago terjadi tragedi besar. Ribuan buruh terbunuh ditembak polisi, ratusan polisi dibunuh. Sudah caos begitu ya yang berhadapan polisi mau Pak. Kita jadi apa? Jadi tumbalnya. Jadi tumbal. Apindo tidur, pengusaha tidur. Yang penting pemerintah. Karena memang tak ada keamanan. Nah, itulah peristiwa ribuan. Kalau saya 200.000, lebih dari 200.000. Dan ribuan juga polisi itu menyedihkan. Itu pada peristiwa khemah di Chicago dari tahun 1996. Nah, ketika itu ya disponsori oleh guru-guru internasional, jadikanlah satu Mei itu sebagai hari internasional. Tapi Amerika menolak itu, menolak. Saya buat nanti ini biar Anda bisa minta nanti. Saya buat catatan di sini supaya semua guru, semua para manajemen mengerti apa itu hari guru. Karena dari sini kita memulai kerjasama yang baik itu. Kemudian ketika itu Presiden Amerika pada tahun 1947 dia membuat tandingan Hari Heboh Internasional. Ya, itu. Ya. Hari buruh juga, tapi namanya Heboh Internasional, bukan Mede. Pada tahun 87 jadi itu. Baru di sana dimulai disuarakan ya, bahwa Mede itu komunis. Ya. Dulu kan tidak ada komunis tahun 1886 itu. Buru-buru muda-muda melihat di Amerika itu nggak tahu, baca juga nggak bisa. Mereka sangka karena terjadi penindasan yang begitu masif sekali ya. Kalau itu negara yang paling hebat Declaration of Human Rights ya. Ternyata mereka ya banyak waktu yang besar karena mereka memang kejam yang namanya liberalisme individual, kapitalisme individual kejam. Banyak juga yang masih jalan oleh para perusahaan di Lampung sebanyak. Kita bisa tunjuk ini orang-orang ini. Jadi kejadian semacam itu kita nggak perlu terulang lagi. Jangan terulang di Indonesia. Oleh karena itu kita punya terus. Coba kita tingkatkan dengan seminar-seminar begini ya, saat memahami itu. Jadi jangan hanya buruh itu disuruh kerja. Nggak bisa. Dia nggak boleh tinggal terpisah dari kemanusiaannya. Nggak boleh.
kerja terus, anak bininya makan kurang, sekarang sekolah ditambah lagi biaya, nggak sekolah juga bayar terus, tambah lagi anak harus punya Android, minyak. Kalau begitu saya bilang, pengusaha nakal. Semua pengusaha nakal. Gak ada yang nakal. Kalau nggak nakal, nggak kaya. Nah, dalam peristiwa ini, saya canangkan, buruh harus siap memperkaya para pengusaha. Tapi para pengusaha jangan coba memiskinkan para buruh. Sudah waktunya, Pak. Kita tinggal politik upah murah, kita tinggal. Coba dari zaman Pak Harto itu kita standar kita kebutuhan fisik minimum berubah, kebutuhan hidup minimum. Di zaman Pak SBY berubah lagi, kebutuhan apa? Layak. Sudah berkali berubah, tapi masih kembali lagi juga ke periode sekarang, kembali lagi ke upah murah. Bayangkan ya Pak, upah yang begitu ada 4 tahun ya, upah juga naik dalam cerita ya, kasih saya sembuh. Nah, kami bikin buruh suka menurut mereka. Ya bagaimana? Datang ke rumah anak-anak buruh bicara tentang kesulitan. Kami pelajari itu. Jadi saya juga menyampaikan apa ini di seminar ini. Kita berkumpul dulu, nggak sendiri-sendiri. 3 rekomendasi dulu, apa yang mau sampaikan? Jadi yang perlu kita pelajari, bagaimana sih paradigma baru kita ini? Dulu Pak Kepala di zaman Pak Idris itu justru konsep paradigma baru industrial. Kemudian diselesaikan di masa zaman Pak Ardo ya, selesai. Tapi sampai sekarang itu rasanya nggak ada. Tapi kita punya. Loh, di Lampung kok yang nyampe itu cuma saya sendiri, bertahun-tahun. Yang lain nggak ada. Gitu. Ternyata saya cek di Dinas Tenaga Kerja, memang nggak disampaikan. Nah ini, departemen itu juga tenaga kerja itu agak beres juga ya. Capek-capek dan pemerintah begitu banyak keluar ya, itu nggak sampai ke sana. Oke, saya akan coba teruskan ini. Saya sendiri baik ya. Coba terus buka paradigma kalau paradigma terus buka terus ya terus ya terus apa ya kalau kita mau ada kerjasama, mau membangun sinergi ya. Kalau kita nggak ngerti sistem, ya bagaimana? Nampaknya pengusaha banyak yang ngerti sistem. Yang ngerti itu Apindo. Pengusaha nggak tahu. Tahunya nggak beruntung. Saya tahu pasti masa dari ngomong. Silakan mau kita bukan para pengusaha. Kalau Apindo nggak perlu. Karena kalau diskusi Apindo, ini itu tahun dari sejak tahun berapa ya? Tahun 80-an. Dia masih jadi manajer. Jadi nggak perlu kita bicara lagi. Jadi kebantuan para pengusaha yang harus kita lakukan. Jadi hubungan industrial itu sebenarnya apa sih? Coba kita harus pahami, hubungan industrial adalah suatu sistem hubungan yang terbentuk antara para pelaku produksi barang dan jasa yang terdiri dari unsur pengusaha, pemerintah, pekerja, didasarkan pada nilai dari Pancasila. Nah, ini pada saya nggak tahu lagi. Cuma diomong aja. Ada anggota negara ini nggak hafal Pancasila, coba. Anggota negara ini nggak hafal Pancasila. Udah patah gitu ini. Jadi bukan hanya usaha, pekerja, ya, pemerintah, ya, yang lalai, abai. DPR itu yang wakil rakyat itu enggak apa Pancasila. Kita mulai. Ya, kita mulai. Ajarkan pada anak harus hafal Pancasila itu.
Baru kita jelaskan banyak-banyak. Terusnya. Di sana bahwa sinergitas itu dalam rangka hubungan yang harmonis, dinamis dan berkeadilan. Apa sih harmonis itu? Banyak tafsir. Tapi tafsir kita harmonis adalah pekerja buruh, serikat pekerja serikat buruh dan pengusaha, asosiasi pengusaha mempunyai kepentingan yang sama untuk meningkatkan kesejahteraan pekerja buruh dan kelangsungan perusahaan. Buruh sejahtera, perusahaan harus terus langsung. Perusahaan terus beruntung, pekerja harus sejahtera. Dalam perusahaan maju, beruntung, pekerjanya kere. Bapak-bapaknya nggak boleh kere, harus. Kemudian kedua pihak berkewajiban menjaga dan meningkatkan produktivitas, tanggung jawab kalian sebagai pekerja. Nggak boleh berhenti di produktivitas, harus tidak terus meningkat terus. Ya, terus ya dinamis. Apa itu dinamis? Dinamis itu dalam mencapai tujuan yang direncanakan harus tahu pasti ada perbedaan antara pengusaha dan pekerja, pasti. Perbedaan itu tidak boleh saya mematikan. Berunding. Baru-baru ini di SPM ada kejadian tuh, ya, nggak mau berunding bekerja, nggak mau berunding, ya rugi sendiri. Keterangan yang pengadilan yang terjadi bukan perkara kepentingan buruh. Pelanggaran oleh perusahaan tidak memenuhi kewajiban administratif, bayar denda, buruh tetap saja dibayar. Jadi ada dua cerdas dalam menyelesaikan masalah. Jangan dirusak. Cari deh apa yang terjadi. Kalau dia masalah-masalah sudah masalah-masalah apa kriminal, hati-hati bisa berbalik kepada kita.